menjolimi orang. Bosnya mas, bosnya. Ini biar Ustaz Ahmad nih soal mendolimi. Nah, ini paling jago. Iya. Menjawab ini. Iya. Teruskan mas, kita pertanyaan kepanjang. Belum selesai. Menjolimi orang, membicarakan aib orang, membicarakan keburukan orang lain kepada karyawan lain, dan masih banyak hal-hal buruk yang beliau lakukan. Ini sebenarnya kasih keburukan juga ini. Terus selanjutnya, padahal beliau seorang ustazah. Kami mengetahui, tetapi kami juga bingung harus bersikap seperti apa. Jika resign, saya masih membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Jazakumullah. Masya Allah. Bosnya nggak bisa dipecat. Berdiri aja. Ya. Bagaimana kalau kita Allah kasih ujian, punya atasan seperti itu ya, punya atasan yang mungkin di satu sisi dia ada banyak kebaikannya, tetapi kemudian juga ada hal-hal yang kurang baik. Tadi beliau bilang menzalimi orang, membicarakan keburukan orang lain, ghibah gitu ya artinya, bahkan mungkin namimah dan berbagai macam keburukan lainnya. Pertama, kita sebagai orang, tadi kalau beliau bilang nggak bisa juga harus resign karena masih butuh untuk mencari nafkah, ada pendapatan lain. Ya berarti kita tetap aja di situ. Cuma kita tetap perlu memiliki sikap. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran terjadi di hadapannya, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kuasanya. Kalau kita misalnya jadi atasan, jadi bos, punya bawahan, suka ngomongin orang, meninggalkan sholat dan lain sebagainya, kita harus tegur langsung. Kalau kamu nggak mau berubah, saya pecat. Ini mengubah dengan kuasa, dengan tangan. Faman lam yastati' fabilisani. Kalau nggak mampu, nggak ada kuasa. Ini karena misalnya teman yang berbuat kezaliman itu, teman yang berbuat kemungkaran itu adalah teman. Maka dengan lisannya, dengan memberikan nasihat, diingatkan semampunya, sebatas kemampuan kita. Gak harus mengubah dia, tetapi dengan nasihat kita. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu, fabiqalbih, maka dia sikapi dengan hatinya, dengan perasaannya. Ini kasusnya relate sama yang tadi diceritakan, yaitu kalau terjadi di atasan kita, orang yang lebih besar otoritasnya, lebih tinggi kuasanya, maka kemungkaran apapun, sesoleh apapun itu orangnya, sehebat apapun dia, seberjasa apapun kepada kita, tetap harus kita ingkari, minimal dengan hati kita. Kata Nabi SAW, "Fadzalika adhaful iman," itu adalah iman yang paling lemah. Tetapi bukan berarti, wah aku nggak mau imannya lemah, aku harus ubah dengan tangan, tegur. Nggak boleh seperti itu. Bukan seperti itu. Adhaful iman yang dimaksud di sini adalah sikap minimal, berminimum sikap seorang muslim saat melihat kemungkaran, yaitu hatinya tidak ridho, hatinya tidak rela kita mendengarkan gosip-gosip, gibah-gibah, tidak rela melihat kemungkaran, kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini adalah bare minimum yang bisa kita lakukan sebagaimana panduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak harus memaksa bos kita harus berubah, enggak. Kita harus bisa ngasih argumen ke bos kita. Mungkin bos kita lebih ngerti lagi, apalagi tadi misalnya dia adalah seorang ustazah yang mengerti agama. Beliau pasti lebih mengerti, tetapi namanya orang paling bisa keliru juga. Maka sikap kita adalah ingkar dengan hati, dan itu adalah sikap minimum bagi seorang muslim saat melihat ketidakbaikan, saat melihat kezaliman. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin solusinya dengan ngundang Ustadz Hamad untuk pengajian di situ dan menyampaikan nasihat gitu ya.
Siapa tahu kalau yang menyampaikan Ustaz Hamad nasihatnya diterima gitu.